pasa? ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul The Passenger 2022, yaitu Nebeng. The Passenger bergenre horor, menceritakan tentang 4 orang yang bepergian dengan van menabrak seorang wanita yang sendirian saat dia berjalan dalam kegelapan di jalan desa. Setelah memasukkannya ke dalam kendaraan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat, mereka memperhatikan bahwa dia bertingkah agak aneh. Penghuni van segera menyadari bahwa sudah waktunya untuk berjuang untuk hidup mereka, dan bersama-sama mereka menyetujui satu aturan yang sangat sederhana, jangan duduk di sebelahnya. Dak lamak spoiler di awal, langsung saja masuk ke alur Kang Nebeng. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali, 2 orang backpacker sedang mencari arah jalan dengan HP, sinyal terlalu susah, kedua orang menunggu mobil lewat di tepi jalan, tiba-tiba wanita baju silver keluar dari dalam kabut, karena takut mereka kabur, si cowok balik lagi sambil mendekat ke wanita, dan tiba-tiba, inilah si tukang nebeng. Scene berpindah kepada Kang Travel, tujuan Pariaman Lubuk Alung, bernama Blasko. Blasko lagi membersihkan mobil, karena dia dapat sewa tujuan Lubuk Alung. Setelah bersih mobil, Blasko langsung pergi menjemput sewa. Sewa pertama bernama Mary. Mary ini orangnya agak agamis gitulah. Agak parnoan lah, gitulah maksudnya, faham kan? Sewa kedua, ibu dan anak bernama Marta dan si Mama. Si Mama agak kaget melihat mobil Blasko yang terlihat mobil tua, lalu Blasko bilang, ini bukan sembarang tua ini Mama, tenaga boleh dicoba Mama, karena tidak ada travel masuk lagi. Si Mama naik juga. Seperti biasa kita lihat di mana-mana supir travel itu, selalu kursi depan selalu diisi oleh wanita cantik, begitu juga Blasko yang menyuruh Mary buat pindah ke belakang bersama si Mama. Sebagai Kang Travel, Blasko mencairkan suasana. Blasko tanya sama Marta, kenapa dia selalu tutup wajah dengan hoodie. Marta menjelaskan kalau sebelah wajahnya kena luka bakar waktu dia melakukan party sama teman-teman. Kasian dikit Blasko mentol paha dari Marta, membuat si Mama marah, dan bilang fokus aja ke jalan. Marta juga bertanya sama Blasko, kenapa satu matanya itu? Blasko menjelaskan kalau dia sebelum jadi travel, dia seorang matador banteng dahulunya, karena hal itu membuat satu matanya jadi sakit. ¿Lo hice por lo de ser tuerto? Pues tiene su gustito, señora. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti malam hari. Blasko tetap banyak bicara agar suasana tidak hening, karena mereka sudah di jalan sepi dari mobil lewat. Marta ternyata tidak terlalu akur sama ibu, karena Marta tidak mau pindah ke kampung karena di kampung tidak bagus sinyal internet. Marta punya kebiasaan menggigit kuku telunjuk. Mobil mereka terhenti oleh kabut tebal, sehingga Blasko keluar buat melihat apa itu. Blasko melihat semacam pesawat aneh, seperti pesawat luar angkasa gitulah. Marta juga keluar, dia melihat ada yang bergerak-gerak di tepi jalan. Ketika Marta mau menyentuhnya, bisa kita lihat kalau suatu makhluk aneh masuk ke dalam kuku Marta. Blasko menjelaskan mungkin itu, makhluk luar, biarlah jadi kerjaan pemerintah itu. Lalu Blasko memarahi Marta karena sering menggigit kukunya, karena itu bisa jadi infeksi sama tangan. Lalu Marta melihat tajam ke arah telunjuknya, warna Marta sempat berubah entah kenapa ya, terlalu fokus sama Marta, dan tiba-tiba. Ya Blasko tidak sengaja menabrak orang. Mary menyuruh Blasko balik lagi, untuk menolong orang yang ditabrak. Ketika Blasko menelpon RS tiba-tiba HP jadi kebakar sendiri entah kenapa ya. Di mobil Marta melihat telunjuknya ada parasit yang berjalan. Blasko langsung membawa korban ke dalam mobil, untuk dibawa ke RS.
Di perjalanan, Mary coba mengobati korban dengan doa-doa dari kepercayaan dia, dan tiba-tiba Mary diserang oleh korban, dengan memasukkan lendir ke dalam mulut Mary, semacam pindah tempat gitulah, atau semacam mau pindah ke badan baru gitulah, faham kan maksud admin kan? Emot senyum, hal itu tidak sadari sama Blasco, karena lagi cekcok sama si Mama. Hal itu membuat Mary sadar kembali, tapi bukan lagi dengan dirinya lagi. Mary langsung menyerang si Mama. Hal itu menakutkan sekali, karena Blasco mendengar musik dengan keras sama Martha. Walaupun si Mama diserang, si Mama berusaha dengan melempar kerutan wajah dari korban. Hal itu berhasil membuat Blasco dan Martha melihatnya. Martha meminta tolong sama Blasco buat menolong Mama. Mereka keluar, Martha coba menarik si Mama dari luar. Hal itu tidak bisa, karena Martha merasa sakit di telunjuk. Ketika hampir saja si Mama dimasukkan lendir ke dalam mulut, beruntung Blasco datang lewat belakang dan langsung menghantam sama gitar. Walaupun makhluk itu dikunci dalam mobil sama Blasco, makhluk itu berhasil keluar. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam hutan. Karena buat aman, Blasco menyuruh si Mama dan Martha buat berpisah. Lalu Blasco memberikan si Mama pisau kecil untuk jaga-jaga. Blasco sendiri bersembunyi di atas pohon, sedangkan si Mama dan Martha bersembunyi dari balik batu sambil mengeluarkan parasit dalam jari Martha. Karena mendengar teriakan Martha membuat makhluk pergi ke sumber suara, membuat Blasco selamat dan ketika si makhluk ke tempat suara, si makhluk tidak menemukan mereka, lalu parasit masuk ke tangan si makhluk. Si Mama menyuruh Martha tetap terus jalan, agar dia bisa selamat. Di sini kasih seorang ibu bisa dilihat, dia rela berkorban untuk anak, walaupun nyawa taruhan. Sebelum pergi Martha memeluk erat Mama. Voy a intentar que no me alcance. Martha berhasil ketemu lagi sama Blasco. Akibat jatuh dari pohon membuat kepalanya sakit. Blasco membawa Martha ke mobil. Sebelum masuk Martha menyuruh Blasco buat selamatkan Mama. Blasco bilang kalau si Mama udah gak si Mama lagi. Blasco langsung masuk mobil, disusul sama Martha masuk mobil, karena melihat si Mama datang bukan Mama lagi. Dalam mobil Blasco menjelaskan sama Martha, kamu bangga dengan si Mama, karena dia begitu sayang sama kamu, karena dia rela berkorban buat kamu. Blasco melihat bahan bakar mau habis, karena tangkinya sudah bocor, padahal 15 km lagi loh. Blasco. Volvemos para... Ahora, arriba. Akhirnya mereka sampai di pom bensin. Blasco kesal melihat tangkinya ternyata bocor, dan tambah kesal lagi penjaga pom bensin gak ada. Blasco langsung menutup lubang dari bocor tangki, dan bilang sama Martha buat tetap di dalam mobil, karena Blasco mau mencari bensin enceran. Setelah berjalan terlalu jauh Blasco melihat mobil terparkir. Blasco langsung mengambil bensin mobil, buat dipindahkan ke dalam gerigen. Lalu Blasco melihat kucing lewat. Ketika Blasco angkat, dia kaget melihat kucing bulunya ada noda darah. Lalu kucing masuk ke dalam lubang rumah. Setelah diintim sama Blasco, ternyata majikannya udah almarhum dengan posisi kepala pisah sama badan. Blasco langsung pergi karena jerigen udah penuh. Kembali sama Martha. Martha melihat si Mama di kaca spion. Martha langsung menunduk agar tidak terlihat, dan langsung membuka pintu di sebelah. Karena penjaga pom bensin sudah datang, si Mama langsung menyerang penjaga hingga almarhum. Itu semua disaksikan sama Martha yang lagi sembunyi di bawah mobil. Lalu si Mama pergi ke belakang mobil. Setelah beberapa lama datang Blasco dengan tanya sama Martha, ngapain Neng di bawah mobil? Martha langsung bilang kalau si Mama di sini tadi. Blasco dan Martha langsung pergi dari pom bensin, yang mana si Mama sudah nebeng di atas mobil.
Dalam mobil Martha sempat mau curiga sama Blasco, karena Blasco kelihatan pucat, tapi Blasco berhasil meyakinkan Martha kalau dia itu hanya kurang minum aja, dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas mobil, ya tentu saja itu si Mama. Setelah Blasco rem mendadak membuat si Mama terlempar ke depan, Blasco langsung melindas si Mama berkali-kali, dan lanjut lagi. Dengan kejadian yang melalui, membuat mereka mempunyai kedekatan yang baik, lalu Blasco kena hidrasi karena kekurangan minum. Blasco bilang kalau si Mama kembali dan air minum ada di belakang. Dengan wajah seram si Mama menatap ke depan dengan tajam. Dengan berani Martha mau ambil botol minum, di bawah si Mama yang lagi menatap tajam ke depan, lalu si Mama membenturkan kepala ke kaca membuat Blasco tersandar di ke belakang. Lalu si Mama langsung mengeluarkan lidah panjangnya untuk mencekik Blasco. Lalu Martha dengan panik menolong Blasco dengan menancapkan korek rokok mobil ke lidah Mah, dan memberi minum kepada Blasco. Beruntung Blasco sadar juga, lalu si Mama langsung memecahkan kaca samping. Lalu Martha bilang, "Mama, ini aku Mama," tapi kita tahu kalau itu bukan si Mama lagi, membuat Mama menarik Martha. Beruntung Blasco langsung menjalan mobil. Lalu si Mama mengejar mobil lagi jalan, membuat si Mama berhasil masuk ke dalam mobil. Entah lewat mana itu, si Mama langsung bentur kaca berkali-kali, hingga berhasil pecah, membuat Martha ditarik sama si Mama. Lalu Blasco mencap gas dan menyetel musik yang dia suka, dan tiba-tiba akibat tabrakan itu, membuat mobil terbalik. Beruntung Blasco berhasil selamat, Martha juga selamat juga. Ketika menjauh dari mobil, tiba-tiba si Mama menarik Martha dengan lidah panjangnya. Si Mama hampir aja memasukkan lendir ke dalam mulut Martha. Lalu dengan gagah berani, Blasco menjadi metador waktu dia muda dulu. Anehnya si Mama malah seperti banteng gitu. Seruduk pertama berhasil dikecoh oleh Blasco. Lengah dikit membuat si Mama berhasil menjatuhkan Blasco. Ketika hampir memindahkan lendir, dengan cepat Martha langsung menusuk si Mama dari belakang sama pedang metador Blasco. Hal itu membuat makhluk itu keluar dari tubuh si Mama. Sebelum pergi, Blasco dan Martha langsung membakar makhluk itu hingga jadi debu. Di akhir film, Blasco dan Martha masuk ke dalam bar. Setelah masuk mereka tidak melihat ada orang sama sekali. Lalu Martha pergi ke toilet untuk bersih-bersih. Ketika lagi bercermin, Martha sadar kalau ada lendir yang jatuh dari atas. Blasco dengan santai minum sambil ngudut santai di luar. Lalu Martha keluar dengan orang lainnya. Tentu dong itu bukan lagi diri Martha. Tamat. Intinya di film tidak ada yang selamat ya. Satu lagi, pas Blasco turun untuk melihat tentang pesawat alien itu, di film tidak dijelaskan dari mana asalnya. Dah itu aja ya. Kalau film Rancak Bana Koha. Baiklah, saya si Talau mengundurkan diri untuk mencari film selanjutnya. Onde mende tunggu je film selanjutnya sanak. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidurnya lebih nyenyak, pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik, lalu ke rumah lai.